Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fahmi Eskom, saya guru produktif TKJ di SMK Mutiara Azhar Palembang. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba yel dulu untuk penyemangat diri. Bilang 3 kali semangat, semangat, semangat. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Bisa? Bisa. Oke, itu yel-yel kita yang mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, seperti biasa, Ketua Kelas Fauzan, silakan untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Doa dimulai. Oke, baik. Ahmad Fahroji, Ahmad Fauzan, Sakinah Mela, Siti Fadila, Wulandari, Siti Aulia kemana? Absen. Sakit. Tahan. Minggu depan bisa masuk lagi. Oke. Minggu yang lalu, minggu kemarin ya, kita mempelajari tentang apa? Membuat bootable dengan Trufus. Apa yang dibuat? File ISO. Jadi gunanya itu nanti untuk menginstal suatu aplikasi. Nah, memanfaatkan flash disk sebagai media untuk menginstal suatu aplikasi atau sistem operasi. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang mengunduh software aplikasi. Jadi di sini kalian nantinya akan melakukan suatu kegiatan untuk mengunduh. Kalau minggu kemarin kita sudah ada software aplikasinya, tinggal kalian pakai. Kalau sekarang kalian nanti ada kegiatan mengunduh suatu aplikasi. Oke, nah coba perhatikan gambar ini. Jadi ada beberapa aktivitas atau kegiatan. Kira-kira kegiatan di sini kegiatan apa? Kalau dilihat dari simbolnya, mengunduh atau mendownload. Jadi apa yang sudah diunduh atau apa yang sudah di download adalah berupa suatu file, ya. File di sini contohnya apa, Fauzan? Chrome. Ya, Chrome. Contoh filenya misalkan berupa. Fauzan, tolong buang dulu ininya, sampahnya ya. Silakan dibuang sampahnya. Jadi tolong kalau ada sampah-sampah di meja kalian itu dibuang dulu. Oke, jadi yang kalian download itu adalah berupa file, ya. Filenya di sini macam-macam. Ada namanya gambar, terus ada namanya video, ya, dan aplikasi atau dokumen. Itu kegiatan. Jadi mendownload. Kira-kira mendownload itu apa? Mendownload. Definisi dari download atau mengunduh. Jadi kegiatan mengunduh itu kegiatan apa kira-kira? Memasukkan data. Bulan apa kira-kira? Semua kegiatannya kan sudah kalian lakukan. Mungkin paling sering itu di smartphone ya. Sering
mengunduh aplikasi yang macam-macam. Nah, mengunduh itu adalah kegiatan kalian sederhananya mengambil suatu file. Filenya dari mana? Dari internet. Mengunduh itu kan harus ada koneksi internetnya dulu baru bisa kita ambil. Jadi itu ya. Nah, di sini coba kalian lihat gambar. Ada kurang lebih ada gambar berupa motivasi ya. Kira-kira coba di angka berapa Fauzan di sini, Fauzan? Angka nomor 6. Bulan? Nomor 6 juga. Juria? Nomor berapa kira-kira? 7. Oke. Itu tidur. Ayo bangun. Oke, nomor berapa Juria? Juria tadi nomor 7. Nomor berapa? Sakinah? 7. Siti Fadilah? Nomor 6. Jadi ini bentuk tangga, anak tangga. Pertama itu adalah angka pertama aku tidak akan bisa, kemudian aku tidak bisa, selanjutnya naik lagi aku ingin itu. Terus yang keempat, kalau kita sudah pengen, kita harus tahu bagaimana caranya, cara untuk melakukan hal itu. Kemudian kalau kita sudah tahu caranya, kita coba. Jadi ini sebenarnya aktivitas kalian terserah di sini apa saja. Misalkan kalian pengen ada cita-cita nih, cita-citanya pengen jadi apa? Fauzan pengen setelah tamat ini pengen ngapain? Bekerja Jadi ustadz atau jadi ustadz pengen itu teman. Jadi ustadz kan? ya jadi start. Nah, kalau jadi ustadz, proses apa yang sudah Fauzan lakukan? Ada tadi katanya sudah di poin ke-6, aku bisa melakukannya. Kira-kira sudah bisa ngapa? Kalau jadi ustadz itu modalnya apa? Kira-kira? Ngaji bisa, cara ngomong bisa, ya. Hafal misalkan hafal hadis itu modal untuk kita jadi ustadz. Nah, dan ini Fauzan sudah ceramah kan? Sudah ceramah berarti sudah dicoba, sudah dilakukan, tinggal dikoreksi lagi. Itu kalau misalkan pengen jadi. Nah, kalau pengen kita kerjanya di di mana? Kerja di perkantoran. Ya kalian setidaknya harus ada namanya skill atau kemampuan, dan kemampuan itu kalian dapatkan pada saat proses bisa belajar di sekolah ataupun kegiatan-kegiatan di luar, misalkan kayak kursus itu ya. Jadi makanya di sini ketika kita pengen melakukan sesuatu, kita tanamkan di dalam diri kita, saya bisa dulu. Jangan Pak, kali ke tugas, Pak banyak Pak tugasnya Pak numpuk, jangan ngomong kayak itu, tapi tanamkan dulu, Pak saya bisa melakukannya. Ya, tuh makanya di sini ada namanya istilah selalu percaya bahwa sesuatu yang indah itu akan segera terjadi. Jadi namanya proses, ada istilah namanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalian sekolah sungguh-sungguh, nanti Pak tamat sekolah pengen kuliah, boleh silakan sungguh-sungguh. Pak pengen tamat sekolah pengen kerja, dan itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, tujuan pembelajaran kita apa hari ini? Jadi yang pertama adalah nanti menjelaskan pengertian software aplikasi. Kemudian kalian juga sudah tahu nantinya fungsi dari software aplikasi tersebut. Selanjutnya menguraikan macam-macam, dan yang terakhir adalah nanti kalian akan melakukan suatu pengunduhan. Sampai sini yang ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan Bapak sampaikan? Ada? Belum ada? Oke. Nah, untuk memperkuat materi yang akan Bapak ajarkan, silahkan kalian buka modul ajar yang sudah Bapak share di grup WA. Nah, itu bisa kalian akses menggunakan smartphone, atau juga itu sudah Bapak kopikan juga di dalam komputer kalian masing-masing. Jadi kalau ada komputernya yang belum dihidupkan, silakan nyalakan.
Fauzan, yang sudah Fauzan baca itu coba kira-kira sampaikan ke Bapak apa yang sudah Fauzan baca dari modul bahan itu. Tentang fungsi software aplikasi. Software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Jadi tentang software, kebutuhan software aplikasi. Wulan tentang apa kira-kira lah? Yang sudah Wulan baca? Sedikit. Tentang pembagian software aplikasi, macam-macam software aplikasi. Oke, macam-macam. Cara mendownload, Cara fungsi download. Sakinah, apa yang sudah dibaca Sakinah? cara menginstal software aplikasi. Cara menginstal software aplikasi. Terus? Itu saja, cara menginstal. Oke, jadi dari bahan ajar itu bisa kalian baca selain di sekolah, bisa juga dibaca di rumah ya, karena sudah Bapak share juga di grup WA. Jadi bahan ajar ini bisa kalian baca. Pak, saya tidak ada komputer, karena kan ada yang menggunakan komputer kan. Sebenarnya itu juga bisa dibaca dengan menggunakan smartphone, dan materinya sudah Bapak share di grup WA kalian. Mengukur kemampuan di awal kalian, coba kalian silahkan masuk ke Kahoot ya. Kuisnya kuis Kahoot. Jadi di pretest ya. Pretest itu mengukur kemampuan awal kalian. Jadi kalau Bapak lihat dari hasil pretestnya itu sudah lumayan bagus ya. Artinya kalian sudah bisa memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Sudah ada pemahaman sebelumnya tentang materi ini, dan sudah pernah kalian lakukan juga mungkin terus Bapak singgung di awal tadi. Oke. Nah, Bapak akan coba menyampaikan materi di materi yang memang akan Bapak sampaikan, bahwa software aplikasi itu apa? Kita sering dia sebut sebagai perangkat lunak ya. Perangkat lunak. Perangkat lunak itu artinya apa? Software. Perangkat lunak yang tidak kita bicara, kalau software itu kan ada penggolongan, ada namanya software aplikasi, adanya sistem operasi. Ya, itu semuanya tidak bisa kita pegang, cuman kita bisa fungsikan. Nah, kegunaannya itu apa? Program komputer yang menyediakan instruksi dan data untuk menjalankan perintah pengguna. Jadi memang tujuan dari software aplikasi itu ya untuk menjalankan suatu perintah dari pengguna. Wujudnya apa? Pernah mengetik buat laporan, suruh buat makalah. Buat makalah biasanya pakai software apa? Microsoft Word. Kalian ketik dulu kan, pakai keyboard ya, diketik sampai nanti jadi bentuk dokumen, baru nanti di print. Nah, itu tugas dari software aplikasi. Nah, fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah nanti dia menerjemahkan apa yang diterjemahkan, yang kalian instruksikan itu nanti akan diterjemahkannya. Kemudian dia berfungsi sebagai pengatur hardware, media penghubung, dan mengintegrasi program. Pengatur hardware di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah, kan semua perangkat di komputer kan banyak ya. Apa aja perangkat hardware dari komputer? Coba. Perangkat hardware komputer. Ya, CPU. Terus
monitor, apa lagi? Keyboard, mouse. Nah itu kan perangkat keras, kita sebut hardware, bisa kita pegang. Agar semuanya bisa digunakan atau bisa kita pakai, itu nanti diatur oleh si software. Yang mengaturnya software, ada namanya istilah, makanya ada namanya driver. Driver itu fungsinya atau menerjemahkan perangkat hardware ke dalam software. Itu ya, sebagai media penghubung dan mengidentifikasi program. Nah, macam-macam software aplikasi itu banyak ya. Kalau kita bicara penggolongannya, browser, ada namanya perkantoran, ada namanya antivirus, ya, ada namanya download, ada namanya audio editor, dan masih banyak lagi yang lain. Misal untuk browser itu kan mesin pencarian ke internet. Kalian menggunakan apa? Aplikasi apa? Browser, untuk browser. Google Chrome. Selain Google Chrome pakai apa biasanya? Firefox ya. Google Firefox, Opera, itu contoh-contoh software kategori browser. Kalau untuk perkantoran misalkan apa? Kira-kira kalian ngetik tadi pakai apa tadi? Pakai Word. Word itu masuk kategori Office. Nah, di layar ini kan Bapak menampilkan informasi menggunakan media namanya PowerPoint. Jadi itu salah satu beberapa dari contoh-contoh atau macam-macam software aplikasi. Semua software ini ada kegunaannya masing-masing. Bapak harapkan kalian itu bisa menguasai. Kalau kalian sudah menguasai software itu, yang pastinya kan skill, kalian mudah untuk masuk ke dunia kerja. Itu ya. Nah, selanjutnya melakukan atau mengunduh suatu file dengan media internet. File-filenya biasanya tersimpan di dalam komputer, ada namanya menu download. Jadi kalian akses di situ. Ini kalau misalnya, nah alamat situs yang relevan untuk mendownload khusus aplikasi, ya. Karena kita bicara aplikasi, maka ada situs-situs penyedia layanan untuk mendownload aplikasi tersebut sudah ada. Contohnya Softonic, Softpedia, Filephone, download. Ini situs-situs yang relevan. Relevan di sini maksudnya situs-situs yang terpercaya, yang bisa sebagai referensi kalian ketika kalian nanti mendownload suatu aplikasi. Itu ya. Nah, dan kita tahu bahwa aplikasi itu berbayar ya. Bapak pernah bukan nginstal ya, komputer Bapak komputer rusak, terus kita itu tukang servis, misal disuruh nginstal, ada namanya software Office. Nah, kalau misalkan kita nginstal itu harganya lumayan, berbayar, ada sekitar 1 jutaan dan 1,5 tergantung softwarenya. Nah, kalau untuk kalangan pelajar, nah mungkin kita pengen bayarnya kan. Jadi makanya di sini ada permasalahan. Ketika kalian pengen Mozilla, gimana sih cara mendapatkan Mozilla itu? Nah, sedangkan berbayar ya, maka nanti ada namanya download yang Bapak sampaikan tadi. Kalian manfaatkan aplikasi untuk mendownload. Nah, di sini akan Bapak buat kelompok, ya, satu kelompok 2 orang. Jadi nanti aktivitasnya akan Bapak jelaskan di RKPD-nya. 1, 2, 3, dibuka RKPD-nya. Jadi kita ada problem, ada masalah. Software aplikasi umumnya itu berbayar sehingga memakan biaya yang cukup besar. Sedangkan software aplikasi yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, sama seperti misalkan Mozilla yang Bapak sebutkan tadi. Nah, kalian diskusi dengan kelompok yang sudah dibagikan, Nah, diskusi bagaimana cara mendownload atau memperoleh suatu aplikasi. Di sini di bagian langkah kegiatan, ya. Ada namanya kalian manfaatkan situs di internet.
Nah, sebelum kalian melakukan aktivitas itu, Bapak akan coba mendemokan bagaimana cara mendownload aplikasi. Ada dua cara ya. Yang pertama kita langsung masuk saja ke google.com. Kita klik saja misalkan download aplikasi, misalkan aplikasi Smart AV ya. Nah, di sini ada link. Sudah terlihat, kita tinggal klik saja ya. Ini situs link resmi. Kemudian ada namanya download. Cari tulisan namanya download. Bagian atas di sini download. Ya. Nah, akan muncul ketika sudah selesai. Ini Bapak demokan dulu baru nanti kalian. Nah, kita simpan. Simpannya kalau defaultnya, kalau di sini bebas mau ditaruh di mana, mau di desktop, dokumen atau download. Umumnya itu ada di bagian download. Save. Ini cara pertama. Cara kedua, kalian memanfaatkan situs. Misalkan tadi ada namanya file hippo, ya. File hippo ini kita cari tinggal di sini. Smart AV misalkan. Nah, ya. Ada Smart AV-nya, tinggal nanti diklik. Ini ya. Diklik download. Download letter versi for Windows yang ini. Ini prosesnya, proses mendownload. Nah, ini ya save. Ada dua file dengan versi yang berbeda. Jadi nanti silahkan kalian diskusi dengan kelompoknya mau tekniknya pakai yang mana. Yes ya, silahkan dikerjakan dari model RKBD ini. Nah, di Google Chrome kan ketik apa namanya di situ. Sini apa di sini. Nah, Google Chrome yang download Smadap itu ya. Oke, mpin ini Smadap VLC Winamp. Oke. Ini sudah berapa yang di-download? Baru satu. Pelan. Google Chrome lagi proses. Ya, kita mendownload aplikasi itu sebenarnya tergantung ukuran ya. Ada yang lama, ada yang cepat ya. Ukuran dari file yang menyebabkan lama atau tidak itu pertama dari apanya kira-kira? Dari apa? Apa yang mempengaruhi sehingga jadi lambat ada kawan? Jaringan lemah. Terus ukuran filenya mungkin besar ya. Itu yang menyebabkan proses mendownload itu akan menjadi lebih lama. Oke, tahapan pembelajaran kalian tadi kan pengajaran RKPD kan sudah problemnya sudah ada, kemudian kalian sudah lakukan kelompok dan sudah mendiskusikannya sehingga mendapatkan suatu solusi dengan cara mendownload, dan itu sudah kalian lakukan semuanya. Tahapan selanjutnya adalah kalian lakukan pemaparan di sini dalam artian kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian lakukan ya pada saat kalian mendownload aplikasi tersebut. Nah, dari pemaparan ini Bapak harapkan nantinya ada nanti yang menanyakan atau memberikan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya yang lain. Oke. Di sini semuanya kan sudah selesai ya. Jadi Bapak minta kelompok 1 tadi, kelompok 1, kelompok 2, Bapak minta kelompok 3. Oke. Bapak minta kelompok ketiga untuk mempresentasikan apa yang sudah didapat. Kelompok yang lain silakan nanti tolong perhatikan. Kemudian nanti silakan bertanya kendalanya apa misalkan. Boleh maju di sini, boleh silakan. Agak ke sini, di sini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil Kerja kelompok kami tentang mendownload aplikasi software melalui jaringan internet. Kami langsung saja demokan. Boleh, Boleh, Pak, boleh, Ya. boleh mendemokan, selain mendemokan boleh dan menjelaskan kepada teman-teman. Jadi tadi ada 5 aplikasi ya, yang di-download. Jadi, Sebelum silakan. memulai kegiatan, kita mempersiapkan peralatan komputer terlebih dahulu. Yang kedua, kita masuk ke menu pencarian atau situs web instalasi. Lalu kita masukkan nama kode pencarian. Contohnya seperti Smartdav ini ya. Lalu kita mencari download. Pertanyaan kelompok Fauzan, kelompok Ulan, Juria, ada yang ingin ditanyakan kelompoknya? Silakan bertanya. Dan jangan lupa ajukan. Aplikasi perangkat lunak apa saja yang sering digunakan? Kami. Oke, Sering digunakan. aplikasi apa yang sering kalian gunakan? Sehari-hari. Aplikasi apa yang sering digunakan? Yang seharian. Maju lagi ke sini aja. Biar nggak kena. Yang kami pakai Iya. sehari-hari. Mm-mm. Sering kan? Iya. WA, Iya. Aplikasi WA, WhatsApp, IG, IG, Chrome, aplikasi yang sering digunakan sehari-hari. perangkat lunak apa yang sering digunakan? Ya, perangkat lunak yang digunakan seputar keseharian. Kelompok Fauzan, silakan bertanya. Menggunakan T apa kok? Ada? Ada Pak. Terhadapnya mudah atau susah? Apa? Proses downloadnya. Ditanyakan mungkin kendala atau proses pada saat mendownload seperti apa? Tidak ada kendala. Proses downloadnya cepat, terus tidak memakan waktu. Jadi pada saat mereka pengerjaan LKPD itu alhamdulillah tidak ada kendala dari sisi pada saat mereka menyelesaikan itu ya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Tadi Bapak singgung pakai aplikasi yang relevan, sepertinya belum pakai yang relevan, tapi langsung dari situs resminya ya. Karena Kenapa dari situs langsung dari ini nggak pakai yang Bapak referensikan tadi, situs yang relevan, misalkan tadi ada file info. karena kalau di dalam situs itu belum tidak ada segalanya, cek kenapa? Ada yang Tidak tidak lengkap. update, tidak Oh. lengkap. Ya. Terus itu juga prosesnya lama, Proses. lebih cepat dari situs resmi. Prosesnya lama. Jadi karena prosesnya lama, maksudnya di sini mungkin tadi kan temennya kan Bapak kan mendemokan ada 2 alternatif cara langsung dari Google 3 pencarian, terus yang kedua dari situs resmi, situs yang relevan yang memang untuk mendownload suatu aplikasi. Ternyata ada kesulitan temannya pada saat menggunakan aplikasi situs tersebut. Dikarenakan ada beberapa software yang tidak tersedia di situ. Jadi mereka langsung menulis dari Google-nya. Seperti itu ya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke. Kelompok 2. Silakan duduk kelompok 3. Maaf, terima kasih ya sudah menyampaikan pendapatnya ya. Jadi solusi ada problem, mereka sudah bisa menyelesaikan problem itu. Kelompok selanjutnya, kelompok kedua, kelompok 1 boleh, mau kelompok 2 boleh, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 1 silakan. Zuria dan Wulan, silakan kalian maju mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan. Oke, silakan. Boleh nanti didemokan. Jangan lupa bukaan dulu. Tolong kelompok yang lain ya ini. Kelompok yang lain menghadap ke ini dulu. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang download software aplikasi. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Iwan. Ulang. Silakan. Oke. Software aplikasi dibutuhkan dalam kegiatan belajar yang itu memanfaatkan situs internet yang menyediakan fasilitas untuk mendownload. Kami mendownload software aplikasi menggunakan alamat situs Softonic. Ada. Habis mantap. Oke. Jadi boleh didemokan, bisa didemokan pakai file info tadi ya, pakai Softonic tadi. Silakan boleh didemokan dulu. Hanya satu saja atau dua aplikasi yang jadi boleh duduk di situ dampingin temannya. Karena memang ini agak beda ya. Kalau yang kelompok yang pertama tadi mereka langsung dari Google. Nah, yang ini melalui situs yang relevan menggunakan pakai situs apa tadi? Softonic. Oke, silakan. Oke, jadi mereka menggunakan situs Softonic ya. Sudah terlihat? Oke. Baik. Silakan kelompok yang lain. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Acungkan tangan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Kenapa kalian lebih memilih mendownload menggunakan aplikasi Softonic daripada menggunakan situs resmi dari Google? Oke, alasannya kenapa menggunakan Softonic? Kenapa nggak langsung? Karena di situs Softonic itu langsung ada itu misalnya kita masuk ke Softonic langsung ada aplikasinya ke bawah. langsung Muncul, tidak lagi di ngetik. LC ya langsung Langsung muncul dan langsung muncul ini ya di Softonic itu pilihannya banyak. Pilihannya banyak, jadi tinggal ketika sudah muncul mereka tinggal memilih di situ. Coba kendalanya, ada kendala di Softonic pada saat menyelesaikan FAPD tadi? tidak ada jaringannya lama Tidak ada yang ini tidak bisa mendownload Semadak. Tidak bisa mendownload. Jadi ada aplikasi tertentu di bagian Softonic ini yang tidak tersedia dari 5 itu. Jadi solusinya apa tadi? Kami langsung ke Google Chrome. Google Chrome. Jadi menggabungkan kedua-duanya. ya Kita kasih tepuk tangan, kreasi bagus ya. Oke, silakan ditutup. Ditutup dulu. sekian presentasi dari kelompok 1 kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lihat, alhamdulillah ya semuanya sudah bisa menyelesaikan problem ya. Jadi sedikit ada 5 tadi aplikasi. Dari 5 aplikasi itu sebagian besar sudah kalian bisa download ya. Silakan dengan berbagai teknik atau berbagai cara. Tadi temannya ada menggunakan Softonic, ada juga langsung dari Google melalui pencarian ya. Oke. Selanjutnya kita coba bermain kuis lagi. Ini kuis post test. Boleh menggunakan HP, boleh menggunakan komputer. Post testnya di sini. Jadi karena materinya sudah Bapak sampaikan, jadi Bapak ingin melihat kemampuan kalian dalam menyerap materi yang sudah Bapak sampaikan.
Tadi kita sudah melakukan post test. Dari post test, alhamdulillah ya sudah terlihat dari 8 soal yang kalian kerjakan, sebagian besar menjawab 7 benar. Terlihat dari skornya ya. Oke, kesimpulan kita hari ini apa? Kesimpulan dari materi yang sudah Bapak sampaikan ke kalian. Apa kesimpulannya? Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Kita tahu cara mendownload file Kita tahu cara mendownload suatu file dari situs resmi dan situs lain dari situs resmi dan situs lainnya. dari Google. Oke, selain itu apa? Ozan? masalah mengerti cara download atau install. Cara mendownload ya, kita fokusnya mendownload bukan menginstal dulu. Jadi sudah tahu jenis-jenis softwarenya, aplikasinya, pemrogramannya. Dari kelompok juri ya, Wulan, apa yang sudah kalian dapatkan dari materi hari ini? Kita bisa tahu banyak macam-macam situs untuk mendownload. Kita jadi tahu dari jenis-jenis situs yang digunakan untuk mendownload suatu aplikasi. Jadi kesimpulan kita pertama, kita sudah tahu itu software apa. Software adalah suatu perangkat lunak ya, yang tujuannya adalah untuk apa? Untuk membantu manusia dalam mengerjakan suatu tugas atau sebagai instruksi. Kita juga sudah tahu apa ya? Jenis-jenis software apa? Jenis-jenis softwarenya. Iya, Pak. Jenis-jenis softwarenya ya. Kita sudah tahu jenis-jenis software yang kita pakai apa saja. Nah, kemudian kita juga sudah tahu bagaimana cara mendownload software tersebut. Oke, setelah kita mendownload, kita nanti akan melakukan penginstalan software yang sudah kalian download. Menginstal itu artinya kita memasukkan aplikasi tersebut ke dalam komputer sehingga bisa digunakan. Jadi kalau kemarin itu cuma diambil tapi belum dipakai, anggap saja seperti itu. Cuma diambil saja, belum kita gunakan. Itu ya. Silahkan tolong matikan semua komputernya. Tolong matikan komputernya dan sesuai prosedur. Dimatikan komputernya. Di shutdown ya, dimatikan, pastikan dimatikan komputernya. Sudah dimatikan? Oke, itu dimatikan, sudah mati. Oke. Jadi sebelum pembelajaran kita berakhir, nanti jangan lupa dirapikan kembali mejanya, dirapikan. Kalau ada sampah di bawah atau di atas meja, silahkan nanti diambil dan dibuang di kotak sampah. Dan komputernya dimatikan ya, dirapikan. Oke, silahkan Zuhria untuk memimpin doa. Marilah kita tutup acara hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasau bis. Baik, Pak Heri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dirapikan lagi.